140-142. Para murid Sekte Tai bergegas terbang satu demi satu, dan Fang Qingwei berbaur di antara kerumunan. Dia berbisik kepada Ye Tianan, dalam beberapa hari terakhir, kita telah menipu Zhang Wei dan mendapatkan beberapa pil Yuan Ying yang dia berikan kepada kita. Setelah mencernanya, aku merasakan tubuhku telah banyak disesuaikan. Ucap Fang Qingwei. Pil Tai Yuan Ying lebih efektif daripada pil Gudan dan pil Jing Yuan, jelas itu tidak sama. Jika aku dapat meminum pil Yuan Ying dari waktu ke waktu selama 3 tahun, aku dapat melangkah ke alam rahasia misterius, dan kemudian bisa membalaskan dendam kebencianku, bersaing dengan Fang Han di arena Tianxing. Kata Ye Nantian mengangguk sambil mengepalkan tangan. Pil Yuan Ying benar-benar pil yang bagus, sangat disayangkan. Hubungan kita dengan Tai Yimen agak dangkal. Kali ini, Sekte Tai telah merekrut begitu banyak murid, dan di antara mereka ada juga 6 penguasa di alam surgawi dan manusia. Selama kita dapat menyenangkan hati mereka, kita pasti akan menerima banyak hadiah pil Yuan Ying, dan peluang bagi kita untuk berkultivasi ke ranah rahasia misterius jauh lebih besar. Kata Yuan Jiankong juga ada di pulau yang terpencil ini. Pada saat ini, ada sekitar 400 atau 500 para murid dalam Tai Yimen telah datang. Kultivasi terendahnya adalah penguasa alam transformasi olahi, dengan kekuatan tubuh mereka di atas 10 tenaga kuda. Murid sejatinya sekitar 40 orang. Di antara mereka, Chang Chun, Da Fang, Kun Yuan, Kan Li, Fu Shou dan Lu Ming adalah 6 penguasa alam surga dan manusia secara alami adalah tulang punggungnya. Pada saat ini, para murid sejati satu persatu terbang dari cakrawala, dan membuat suara seolah-olah seperti sedang membaca dekrit. Ketika ke-6 orang mendengarnya, mereka dengan cepat berjabatan tangan dan mengeluarkan suara yang keras, "Selamat datang saudara pertama." Pada saat yang sama, ratusan murid dalam, 34 dan 10 murid sejati, juga berteriak pada saat yang sama, untuk menyapa satu-satunya saudara laki-laki. Fang Qingwei, Yuan Jiankong, Ye Nantian dan Xiao Zi semuanya terkejut. Mereka melihat bahwa di dalam jeritan ribuan master, langit tiba-tiba menyampaikan semburan musik. 99 wanita terbang keluar, memainkan seruling dan alat musik. Selanjutnya, 99 pria tampan terbang keluar sambil memegang spanduk. Kemudian, 9 naga emas sebesar ular Raja Air Hitam datang perlahan dan menarik tahta besar. Ular emas bercakar 4. Ini adalah raja dari Raja Ular Air Hitam. Piton yang menelan langit. Ular terbang darah biru terbang. Ular es. Ini disebut jenis ular purba yang berbeda. Sekarang 9 ular emas perlahan turun. Ucap Fang Qingwei kaget dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah makhluk supernatural yang agung di antara para murid sejati Sekte Tai. Ini setara dengan karakter senior Hua Tiandu. Jangan dicari lagi, 3 junior telah terbunuh. Ketika aku datang ke pulau terpencil ini, aku dapat merasakan dendam dan kebencian yang kuat yang ditinggalkan oleh saudara junior. Ucap murid sejati pertama Sekte Tai yang baru datang. Apa? Komandan iblis itu sungguh sangat berani. Berani sekali membunuh salah satu murid sejati sekte kita. Sekte iblis harus dihancurkan. Ucap Chang Chun sangat marah. Dalam hal ini, kita harus menangkap komandan iblis itu terlebih dulu, kemudian memintanya untuk menjelaskan segalanya. Jika dia benar-benar membunuh 3 murid sejati dari Sekte Tai kita, maka dia tidak akan diam melarikan diri. Jika dia bukan pembunuhnya, maka kita harus menyelidikinya secara menyeluruh. Kata senior pertama Tai Yimen. Dengarkan baik-baik, segera beritahu berbagai faksi dan berikan perintah untuk mengejar iblis. Aku akan kembali ke sekte dan berdiskusi dengan beberapa senior sekte iblis dan bersiap untuk mengepung sekte iblis untuk memaksa Ying Tian King untuk menyerahkan diri. Setelah selesai berbicara, kakak senior utama itu menggerakkan tangannya,
naga-naga itu naik ke langit dan menghilang. Jelas, Fang Han tidak akan tahu semua kejadian ini telah terjadi sekarang. Dia sekarang berada di tripod Raja 5 penjara, merendam sepotong kayu abadi dengan air suci Liuyang. Pohon dunia berada sangat jauh dari Taiko, sebuah kota yang dikenal sebagai pusat langit dan bumi. Sebatang pohon itu tumbuh langsung ke dunian para dewa. Bahkan naga Yan yang telah hidup selama ribuan tahun belum pernah melihat legenda mitos ini. Naga Yan selalu sangat ingin tahu tentang hal ini, dia tidak pernah berhenti meneliti. Tetapi setelah belajar begitu lama, dia bahkan telah menunjukkan semua jenis kekuatan magis untuk dikorbankan, membagi dan mengekstrak, tetapi tidak ada efek apapun. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan sedikit pun kesuksesan. Benda ini seperti batu yang sangat padat. Namun, ketika Fang Han meneteskan air suci Liuyang ke atasnya, potongan puing ini menghasilkan perubahan yang tidak terduga. Liuyang Seng Sui adalah air murni yang telah dibudidayakan oleh para Master Sentong yang luar biasa, yang telah mengumpulkan 6 jenis aura maskulinitas antara langit dan bumi. Ini adalah sejenis energi matahari, energi Shaoyang, energi Xuanyang, energi matahari yang kuat, positif dan bersinar. 6 jenis aura yang telah diubah menjadi air suci ini mampu membasuh roh, memberi makan daging dan darah. Ketika setetes air suci dimasukkan ke dalam mana, ki sejati akan menjadi lebih kental, membuat kecepatan kultivasi akan meningkat pesat. Dari ketiga murid Sekte Taiyi ini, hanya Yudian yang membawa labu berisikan air suci Liuyang. Dapat dilihat betapa berharganya air suci Liuyang ini. Sekarang, setelah air suci turun ke serpihan pohon dunia, gelombang 6 energi diserap, dan potongan puing ini benar-benar menunjukkan secercah kehidupan. Fang Han bahkan menyaksikan ini, spora hijau kecil sedikit bermunculan, sepertinya bertunas. Begitu tunas muda yang tipis keluar, aura kayu yang kuat tiba-tiba meledak seperti air pasang. Fang Han langsung dapat merasakannya, seolah-olah berada di lautan pegunungan hijau, dengan pepohonan di mana-mana antara langit dan bumi. Energi kayu semacam ini dapat membuatku memperbaiki kekuatan kayu Kaisar King ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengubah ki sejati menjadi Yuan Gang. Ucap Fang Han sambil mendesak mananya, dia mencoba menyerap ki kayu dari pohon dunia, memadukannya dengan King Di Mu Huanggongnya, dan kemudian menyempurnakannya dalam satu gerakan, mencapai alam ketiga dari alam rahasia misterius, alam Yuan Gang dan melipat gandakan mananya. Budidaya King Di Mu Huanggong sejatinya dapat menyerap kekuatan spiritual dari berbagai tanaman antara langit dan bumi, dan dapat memerintah seluruh kayu. Tetapi, pohon dunia ini adalah pohon suci yang pertama kali ada, yang menghubungkan antara dunia manusia dan dunia dewa. Sejak pohon dunia itu diteban oleh kekuatan primordial, pohon ini telah menghilang, dan orang-orang yang berlatih King Di Mu Huanggong tidak lagi dapat menyerap jenis aura pohon semacam ini. Fang Han penuh sukacita. Namun, saat berikutnya, tiba-tiba ada perubahan aneh terjadi. Ketika Ki Fang Han baru saja menyentuh aura pohon dunia, dia tidak hanya tidak menyerapnya, tetapi juga dihisap oleh pohon itu. Ki Fang Han sendiri sepertinya telah tersedot seperti banjir ke dalamnya. Tunas dari pecahan itu ternyata monster. Gawat, bagaimana ini bisa terjadi? Ucap Fang Han terkejut, dia dengan cepat memotong laju energi Qi-nya yang mengalir secara paksa. Pada saat ini, dia tidak hanya asal menyerap Qi energi spiritual, tetapi dia juga kehilangan energi sejatinya. Fang Han memperkirakan akan membutuhkan waktu sebulan untuk memulihkan energinya kembali. Dia mengingat Den Fan jelas janji duel hidup dan mati dengan Hua Tiandu, dan sekarang 1 tahun sudah berlalu. Basis kultivasi setiap hari tidak bisa ditunda, dan hilangnya energi sejati kultivasi selama 1 bulan telah menyebabkan basis kultivasinya mundur. Dia merasa sangat tertekan, sehingga dia merasa tidak sabar untuk menendang pohon dunia itu, mencabut kuncupnya dan menghancurkannya.
Sial, geram Fang Han tampak muram. Naga Yan berkata, jangan menyesalinya. Ini adalah hal yang baik. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Ujar Naga Yan melihat semuanya sambil berpikir. Bagaimana bisa dikatakan hal yang baik? Tanya Fang Han masih terlihat kesal saat menatap serpihan pohon dunia. Naga Yan berkata, dulu aku membuang kotorannya selama miliaran tahun dengan air Wang Qing. Lalu kau menggunakan air suci Liu Yang untuk membuatnya hidup dengan tunas baru. Ini adalah hadiah terbaik yang surga berikan kepadamu. Teruslah pupuk dia dengan Ki Kaisar Kayu setiap hari. Ketika energi sejatinya pulih, itu akan secara bertahap melepaskan potensinya, dan akhirnya benar-benar menjadi pohon muda. Setelah itu, ia akan dapat menyerap Ki abadi dalam kehampaan dengan sendirinya, kemudian akan bergabung dengan manamu, hingga akan membuat kekuatanmu akan meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang ia belum tumbuh menjadi pohon muda, dan membutuhkan nutrisi darimu. Ini setara dengan manusia yang memberi makan anak harimau, yang akan membuatnya tumbuh sepenuhnya. Harimau akan mengaum di hutan pegunungan, karena dia adalah raja binatang buas. Jika itu benar-benar bisa tumbuh di bawah asuhanmu, maka kamu akan memiliki pohon kayu dewa pertama yang kuno ini, dan kamu bahkan dapat menggunakannya untuk mencapki alam abadi di masa depan. Ini juga merupakan sepotong senjata ajaib, bahkan teknik Kaisar Huang Quan tidak bisa membandingkan. Ini juga harapan besar untuk mengalahkan Hua Tiandu. Ucap Naga Yan menjelaskan. Fang Han mendengarkan suara Naga Yan bersemangat, lalu dia melihat pecahan kecamba itu, dan merasa bahwa itu berisi kekuatan agung, tetapi belum tumbuh sepenuhnya, dan harus menghabiskan energi sejatinya dan merangsang potensinya. Fang Han berkata, jika ini masalahnya, aku akan bekerja lebih keras dan menyuntikkan Mu Huang Zenqi ke dalamnya setiap hari, dan berharap itu dapat benar-benar menumbuhkan pohon dunia untuk saya gunakan. Ujar Fang Han. Sejak saat itu, Fang Han mulai berlatih keras, dan setiap hari dia memadatkan ki sejati Mu Huang di dalam tripod Raja 5 penjara. Untungnya, Fang Han membunuh pemilik pulau yang putus asa sebelumnya, mendapat 3.000 buah pil emas untuk memperpanjang hidup, dan mendapat 3 labu besar pil Yuan Ying. Pilnya sudah cukup, bahkan jika Anda makan selama 3 atau 5 tahun, itu tidak masalah. Fang Han terus mengkonsumsi pil Yuan Ying, mana juga meningkat dengan cepat, tetapi dia juga harus memberi makan tunas pohon dunia. 99% dari mananya ditelan, dan energi sejati yang dia kembangkan setiap hari telah ditelan, membuat kultivasinya terus berkembang. Kadang-kadang, ketika Wang Ding mengapung ke beberapa pulau terpencil yang tak berpenghuni, Fang Han juga akan keluar menampilkan Kaisar Kayu Kaisar King untuk menyerap aura kayu di pulau itu. Ari-ari telah tiba di musim semi dan musim panas, inilah saatnya vegetasi berkembang, dan iklim laut lembab dan tropis, lebih cocok untuk pertumbuhan vegetasi. Beberapa pulau tak berpenghuni subur dan hijau, vegetasinya tak terbayangkan. Beberapa pohon langka seperti kayu Yin Tuo, kayu Qingtong, kayu Gaharu, kayu berwarna-warni, kayu San Guang, kayu besi sejati dan sebagainya yang telah berusia ribuan tahun. Fang Han mempelajari semuanya. Kemanapun dia pergi, pohon, bunga dan bahkan lumut semuanya diserap, serta beberapa sayuran layu menjadi kering. Setelah lebih dari sebulan bekerja keras, tidak tahu berapa banyak pulau yang telah dihancurkan olehnya. Rumput dan pohon yang telah membumbung selama ribuan tahun telah rusak. Setidaknya 3.000 sampai 5.000 pohon berusia ribuan tahun telah dihisap olehnya, menjadi Mu Huang Zenqi, dan kemudian dia memberikannya untuk menjadi makanan tunas pohon dunia. Latihan ini bisa dikatakan siang dan malam. Juga, berkat kekuatan fisik tubuh Fang Han saat ini yang telah mengolah tubuh emas Jin Luo, sehingga kekuatan ototnya sebanding dengan pedang terbang. Pada hari-hari kultivasi ini, meskipun dia tidak meningkatkan jumlah mananya sedikit pun,
dia juga tidak mempraktekkan ki sejatinya untuk menjadi Ki Gang yang dikit-dikit meningkatkan ranahnya, tetapi dia memadatkan ki sejatinya agar lebih murni, dan dia juga memadatkan pemahamannya tentang Mu Huang Zenqi. Awalnya, ia berkembang terlalu cepat, sebagian besar temperamennya didasarkan pada peran Dewa Tianmu, dan ia dilatih hanya dalam 3 bulan. Dia tidak memahami tentang beberapa perubahan dalam Zenqi, sehingga membuat fondasinya tidak stabil. Tetapi sekarang, karena sebagian besar energi sejatinya telah dihisap oleh tunas pohon dunia, dan kemajuannya melambat. Tetapi ia telah berhenti dan menyadari arti sebenarnya dari ki kayu itu. Beberapa area yang tidak dimanfaatkan dengan baik di masa lalu, saat ini dia telah meletakkan dasar yang kokoh untuk terobosan di masa depan. Dia juga mulai bersukacita dalam dirinya sendiri. Untungnya, dia tidak menembus alam Yuan Gang lebih awal. Jika tidak, itu akan menambah kesulitannya ketika menerobos ke alam keempat Yin Yang dan tingkat kelima alam surga dan manusia. 3 tingkat pertama dari kekuatan magis, mana, ki sejati dan Ki Gang dapat menerobos dengan bantuan ki spiritual dan harta. Tetapi alam Yin Yang tingkat keempat, alam surga dan manusia tingkat kelima harus mengandalkan pemahaman, bukan mengandalkan senjata ajaib dan banyak energi spiritual. Selama terjerat dengan aura pohon dunia, meskipun Fang Han tidak dapat menyingkat auranya, dia secara bertahap mulai memahami sifat pohon dunia yang luas dan agung. Pengalaman yang diperoleh darinya membuat kepolosan kaisar kayunya sendiri terjadi perubahan. Tunas-tunas dari potongan pohon dunia telah tumbuh sedikit, tampaknya itu benar-benar akan menumbuhkan cabang dan daun, kemudian tumbuh menjadi pohon muda kecil. Fang Han tahu bahwa, selama pohon ini tumbuh kuncup cabang daun dan akar, itu akan sepenuhnya terbentuk, dan akan mampu mengerahkan kekuatan luar biasa, yang akan mampu menyedot energi sejati tanpa harus dia yang memberi makan. Pada saat ini, Fang Han berlatih di dalam tripod, dia merasa bahwa dia sedang mendekati sebuah pulau. Pada saat yang sama, dia mencium jejak ki kayu yang mulia, dengan cepat dia terbang keluar dari tripod, dan naik ke permukaan laut. Dia melihat sebuah pulau besar di kejauhan. Pulau itu penuh dengan aura puncak gunung yang tinggi, di mana air sungai mengalir. Pulau itu telah menumbuhkan pohon-pohon berumur ribuan tahun. Ternyata itu adalah pohon nanmu emas yang langka. Hai dah, aku menemukan pohon rimbun nanmu emas. Di hutan ini, setiap pohon memiliki umur setidaknya 1500 tahun. Ini adalah bahan yang bagus untuk pembuatan balok utama istana di dunia. Aku belum menemukannya di banyak pulau terpencil. Setelah nanmu emas diserap, itu akan membuat Mu Huang Zenqi menjadi lebih halus. Gumam Fang Han sangat gembira, dengan cepat terbang ke arahnya. Ketika dia mencapai langit, dia mendesak Mu Huang Zenqi, mengeluarkan pusaran besar di tubuhnya seperti naga yang mengisap air. Sejumlah besar kayu emas nanmu diekstraksi, masing-masing pohon diledakkan dan kemudian diubah menjadi kayu mati. Tiba-tiba terdengar suara teriakan, lancang. Kamu berani datang ke 49 pulau di sekitar Lei Didong, dan menghancurkan nanmu emasku. Jika kamu adalah murid sekte abadi, kita masih bisa mendiskusikannya. Namun, jika kamu murid dari sekte iblis, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Suara itu berasal dari beberapa pria dan wanita yang terbang saat melihat Fang Han. Fang Han melihat dan menemukan bahwa tidak ada satupun dari pria dan wanita muda ini yang menguasai kekuatan misteri Megais. Mereka semua masih berada di alam fisik, tetapi mereka memiliki jubah spiritual dan pedang terbang. Fang Han segera berkata, "Lady, mengapa saya belum pernah mendengar tentang nama itu? Yang ada hanyalah 7 kaisar iblis dari sekte sihir, Kaisar Huang Quan, Kaisar Xiantian, Kaisar Hongchen, Kaisar Bayangan Darah, Kaisar Tianjue dan Kaisar Hantu dari Kaisar Agung Alam Liar. Aku belum pernah mendengar Kaisar Guntur," ucap Fang Han kebingungan. Lady adalah dewa guntur alam kuno.
Itu jauh lebih mendalam daripada 7 sekte iblis, dan sudah naik ke alam abadi. Sekarang, pemilik Lady Dongfu ini adalah reinkarnasi dari tubuh Dewa Guntur yang telah menerima warisan. Jawab seorang wanita berkata dengan keras. Reinkarnasi dari Dewa Guntur, gumam Fang Han terkejut. Naga Yan berbisik, Fang Han, apakah kamu memperhatikan gerakan seni bela diri pada orang-orang ini? Itu adalah seni bela diri dari sekte Yuhua. Naga Yan tiba-tiba berkata. Fang Han mengangguk, seni bela diri orang-orang ini semuanya adalah seni bela diri Yuhua Men. Beberapa berlatih teknik harimau terbang, teknik tulang lunak roh terbang dan Song He Wan sukuan. Tampaknya beberapa dari mereka juga telah berlatih teknik Yuan Chen, keterampilan mental dan oktav Tianlong. Akan tetapi, teknik mereka sangat baik, itu sedikit lebih halus, dan mereka semua layak dalam daftar Sanhe. Ucap Fang Han memperhatikan gerakan mereka. Salah satu dari mereka berkata, kami akan mengaktifkan salah satu arai besar untuk menangkapmu. Kaisar kami sangat dikenal di Laut Guiksu, dan memiliki beberapa ikatan dengan sekte abadi. Ucap salah satu pemuda melihat bahwa Fang Han tidak menjawab untuk waktu yang lama, dia melirik beberapa kali dan berteriak dengan keras. Fang Han berkata, aku akan bertanya, mengapa seni bela diri kalian mirip dengan seni bela diri Yuhua Men? Tanya Fang Han tiba-tiba mengangkat nada suaranya. Kaisar kami adalah murid sejati Yuhua Men, tentu saja kami berlatih teknik Yuhua Men. Ucap seorang biksu perempuan berbicara dengan liar. Fang Han mendengar kata-kata biksu perempuan ini, dan hatinya terkejut. Dia dengan naga Yan berpikirkan sama, mungkinkah itu Fang Qingsu? Kemudian, Fang Han berkata, siapa Dewa Gunturmu? Aku juga murid sejati sekte Yuhua. Dan aku biasa dipanggil Fang Han. Ucap Fang Han memperkenalkan diri. Apakah kamu juga murid sejati Yuhua Men? Jawab semua murid itu terkejut, kemudian biksu perempuan itu buru-buru berkata, kekisaran kami dikenal dengan nama Fang Qingsu. Jika kamu adalah murid sejati Yuhua Men, kamu pasti sudah mendengarnya. Awalnya, dia berpetualang ke Laut Guiksu dan mendapatkan jimat yang ditinggalkan oleh Kaisar Guntur kuno, dan setelah mendapat dukungan dari sekte Yuhua, dia pergi ke laut dan membangun Lei Dongfu ini. Jika kamu memang murid sejati dari sekte Yuhua, bukti apa yang kamu miliki? Tanya wanita itu. Fang Han bergumam, benar saja, itu adalah Fang Qingsu. Tanpa diduga, dia benar-benar membangun fondasi yang begitu besar di laut ini, dan membuka sebuah sekte. Dia membangun Lei Dongfu ini, benar-benar menakjubkan. Tidak heran, hubungannya dengan Komandan Iblis tidak jelas. Bahkan naga Yan terkejut. Kemudian, Fang Han melambaikan tangannya dan mengeluarkan buku pegangan dari sekte, yang mewakili identitasnya sebagai murid sejati sekte Yuhua. Dia berkata, tidak hanya itu, Fang Qingsu masih kakak perempuanku, dan aku dulu adalah anggota keluarga Fang di Provinsi Longyuan dalam kehidupan fana. Bahkan adik perempuannya Fang Qingwei adalah tunanganku. Pernahkah kalian mendengar tentangku? Ucap Fang Han memiliki beberapa pil emas di tangannya, lalu dilumparkan ke beberapa murid itu. Dia berkata, ini adalah pil roh kelas menengah yang aku peroleh saat membunuh pemilik pulau yang putus asa. Anggap ini sebagai hadiah kecil dariku. Terima kasih, Fang Sishu. Ucap beberapa murid saling memandang dan jelas mereka sangat senang. Masing-masing dari mereka langsung memakan pil itu. Fang Han berkata, berapa banyak orang yang ada di sini? Siapa yang bertanggung jawab selama senior Fang retret? Kenapa tidak membawaku pergi untuk melihat-lihat? Tanya Fang Han. Para murid perempuan saling melirik, dan salah satu biksu perempuan dengan rahu-rahu berkata, kami memiliki lebih dari 3.000 borang di pulau ini, dan ada 6 penguasa kekuatan magis. Bolehkah kami melaporkan kedatangan senior terlebih dulu? Jawab murid itu. Baiklah. Karena ketulusanmu,
Aku akan memberimu pedang terbang. Ucap Fang Han ketika berkata kepada biksu perempuan itu, kemudian pedang terbang langsung diberikannya. Ketika biksu perempuan itu melihat bahwa itu adalah senjata spiritual tingkat tinggi, dia segera sangat gembira dan berkata, "Terima kasih Tuan, saya akan segera pergi melapor." Kemurahan hati Fang Han membuat mereka terpana, tetapi mereka sangat gembira. Untuk sementara waktu, murid-murid ini berpikir tentang cara untuk menyenangkan Fang Han, dan mendapatkan hadiah darinya. Dalam waktu singkat, biksu perempuan itu terbang kembali dan berkata, "Tuan, kakak senior telah mendengar nama Tuan, dia juga tahu bahwa Tuan telah memenangkan posisi pertama dalam daftar Sanhe, menjadi murid sejati dan berpetualang. Namun, karena mempertahankan formasi, beliau belum dapat hadir menemui Tuan. Kami secara khusus diperintahkan untuk mengundang Tuan memasuki aula, dan menunggu di sana." Fang Han menjawab, "Aku memang mendapat tempat dalam daftar Sanhe, dan baru setengah tahun sejak aku menjadi murid sejati." "Ngomong-ngomong, siapa senior yang baru saja kamu maksudkan?" tanya Fang Han. "Itu adalah kakak senior Fang Qian," jawab seorang murid yang mengenakan jubah peti berkata dengan hormat. Fang Qian, seorang pelayan kecil, dia bersembunyi begitu dalam. Gumam Fang Han dalam hati. "Tuan, baru-baru ini Komandan Iblis telah menyebabkan kekacauan besar di Laut Guiksu, dan membunuh 3 murid sejati Sekte Tai. Sekte Tai telah mengeluarkan perintah untuk membunuh Komandan Iblis. Sekarang, Komandan Iblis itu gelah melarikan diri, dan dia terus membunuh banyak murid Tai dengan kekuatan 1 orang. Pertempuran antara Jalan Abadi dan Iblis akan segera terjadi. Karena hubungan kakak senior dan Komandan Iblis, Gua Kaisar Guntur kita juga menjadi sasaran orang-orang Tai," ucap murid lain menjelaskan kepada Fang Han, sambil memimpin jalan menuju aula. "Kenapa begitu banyak hal yang terjadi di laut?" gumam Fang Han mendengarkan. Dia diam-diam terkejut, tetapi dia sedikit beruntung. Untungnya, pembunuhan ketiga Yudian menjadikan Komandan Iblis sebagai tersangka. Dia tahu bahwa Sekte Taeyo tidak akan pergi menuntut penjelasan padanya. Keduanya arogans dan tidak mau duduk untuk menjelaskan. Mereka pasti hanya ingin bertarung, dan tidak ada ruang untuk berdamai. Sekali bertengkar, segalanya akan menjadi semakin kaku. Ternyata aku adalah penyebab pertempuran antara Sekte Abadi dan Sekte Iblis. Aku tidak tahu, siapa yang akan dibantu Fang Qingsu setelah dia keluar dari retret. Komandan Iblis atau Jalan Abadi? Fikir Fang Han diam-diam memperhitungkan kemungkinan. Fang Han merasa bahwa dia harus tetap tinggal di sini sementara, menanyakan beberapa berita, dan pada saat yang sama melihat bagaimana perkembangan sekte luar milik Fang Qingsu ini. Adapun Long Yao yang masih di dasar laut, dia terus memadatkan Wan Sui Zenki di tripod Raja 5 penjara, tidak perlu tahu banyak tentang istana Gua Guntur rahasia milik Fang Qingsu. Tepat di antara penerbangannya, tiba-tiba di kejauhan, energi iblis yang mengerikan membumbung ke langit, awan iblis menyelimuti, sejumlah besar air laut digulung hingga ke langit. Seluruh dunia tampaknya terselubung dalam kegelapan. Sungguh energi iblis yang kuat. Itu adalah iblis surgawi. Di medan perang iblis surgawi, aku belum pernah menemukan energi iblis yang begitu kuat. Bahkan Raja Iblis yang perkasa tidak memiliki energi iblis sebesar itu. Gumam Fang Han terkejut.